Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggraini dengan NIM 2403109. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari tugas saya, yaitu dari salah satu mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu, Ibu dosen Dr. Puji Gusri Handayani SPD MPD Cons, yang dimana saya mengambil dari beberapa pertemuan tersebut, saya mengambil satu materi, yaitu kejenuhan dalam belajar sebagai topik dari aplikasi berupa poster, yaitu aplikasi dari pembelajaran itu saya ambil dalam bentuk poster. Di mana dari topik kejenuhan dalam pembelajaran, saya mengambil judul untuk poster, yaitu Rechance Diri Strategi Jitu Lawan Burnout Belajar. Kenapa saya mengambil materi mengenai kejenuhan dalam belajar? Hal ini disebabkan karena banyak beberapa kasus dan juga berita ditampilkan bahwa banyak mahasiswa maupun siswa, baik dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA, mengalami yang namanya kejenuhan dalam pembelajaran. Hal tersebut yang melatar belakangi kenapa saya mengambil materi ini, karena materi inilah yang sangat relevan dan sangat penting untuk kita bahas di kalangan generasi muda saat ini. Baik, burnout belajar atau disebut dengan kejenuhan belajar. Apa itu kejenuhan belajar? Konsep dari kejenuhan belajar tersebut merupakan suatu kondisi di mana kelelahannya tidak hanya berupa fisik, tetapi kelelahan fisik dan juga mental yang mendalam akibat adanya tekanan ataupun stres belajar dalam waktu jangka panjang yang tidak efektif. Kenapa kejenuhan belajar ini bisa terjadi? Itu bisa kita lihat dari bagaimana cara kita beraktivitas dan juga merawat diri. Di sini, kejenuhan dalam belajar sering dianggap berupa suatu masalah yang tidak sangat serius. Padahal masalah ini sangat serius karena sangat bersangkutan dengan generasi muda. Bagaimana suatu masa depan generasi muda itu harus ada komponen yang berupa semangat belajar, bukan burnout belajar. Apa saja tanda bahwa kita terserang burnout belajar atau kejenuhan dalam pembelajaran? Yaitu ada beberapa tanda. Yang pertama, sulit fokus. Artinya apa? Seseorang yang mengalami burnout belajar itu akan mengalami sulit fokus terhadap materi yang nantinya ditampilkan atau didemonstrasikan oleh guru. Kemudian, lupa dan proses belajarnya itu terasa sangat lama atau sangat lambat. Maksudnya bagaimana? Pada saat guru menerangkan di depan, dikarenakan kita kurang fokus, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu tidak kita rangsang dan kita tidak umpan balik atau tidak ada yang namanya feedback yang kita berikan kepada guru tersebut. Sehingga apa? Sehingga otak tidak menyimpannya dalam memori jangka panjang. Hanya melekat sebentar, lalu 5 menit setelah itu pasti akan lupa. Kemudian, proses belajar itu terasa sangat lambat. Maksudnya bagaimana? Dikarenakan otak setelah diimpuls terus-menerus belajar dalam waktu jangka panjang terus-menerus, sehingga otak tersebut merasa lelah dikarenakan waktu belajar ini terasa sangat lama seperti biasanya. Jadi jenuh, jenuh, jenuh karena malas. Hal tersebut yang menyebabkan waktu itu terasa sangat lama dalam proses belajar. Kemudian, munculnya sikap dari apatis dan juga menghindari tugas. Maksudnya apa? Yang perlu kita garis bawahi itu adalah orang yang terkena burnout belajar itu akan memiliki gejala menghindari tugas. Yang tidak terkecuali adalah tugas kelompok. Kenapa? Tugas kelompok itu banyak orangnya, sehingga orang yang mengalami burnout belajar ini, dia tidak akan mau menonjolkan dirinya dalam suatu kelompok. Dan juga, selain dari suatu kelompok, dia juga akan sangat tidak menyukai yang namanya tugas individu.
Sehingga tugas itu tersebut akan menumpuk. Lama-lama menumpuk akan memperparah burnout belajarnya. Nah, kemudian beberapa tanda yang lainnya itu ada merasa lemas, sakit kepala, ataupun pola tidur terganggu. Dalam proses pembelajaran, siswa yang memiliki gejala burnout atau yang termasuk dalam burnout belajar, maka dia akan mengalami yang namanya baru saat belajar dia sudah mengalami lemas, sakit kepala, bahkan dia itu akan merasa ngantuk. Karena apa? Karena begadang. Nah, dikarenakan waktu istirahat yang tidak cukup, pola tidurnya terganggu, sehingga kepala akan pusing, dan tubuh akan merasa lemas dan tidak mampu yang namanya menerima pembelajaran. Tidak mampu menerima pembelajaran, kemudian diberikan tugas. Saat diberikan tugaslah, otak tersebut akan dapat kita lihat bagaimana dia menunjukkan gejala burnout belajar atau kejenuhan dalam belajar. Kemudian, mengapa kejenuhan belajar ini terjadi? Sebenarnya kita bisa tahu dengan cara berbagai aktivitas yang kita lakukan terus-menerus sehingga bisa mengarah kepada burnout belajar. Apa saja? Yang pertama, beban akademik yang terlalu berlebihan. Ini ada dua sisi. Kenapa saya menyebutkan dua sisi? Yang pertama dari segi guru. Mungkin guru memberikan tugas itu dalam satu hari terlalu banyak dan deadline-nya besok pagi. Nah, itu bisa memicu siswa itu terus-menerus berpikiran eh, dalam jangka panjang sehingga dia akan mengalami yang namanya stres karena tugas. Nah, ada yang sisi kedua, guru memberikan tugas itu sebenarnya sedikit-sedikit. Tapi dikarenakan rasa malas dan tidak mampu melawan rasa malas ini tadi, maka terjadilah penumpukan tugas. Penumpukan tugaslah yang membuat otak tersebut mengalami kejenuhan. Nah, mengarah kepada burnout belajar. Kemudian, kurangnya work-life balance. Tidak seimbang antara belajar, tidur, ataupun aktivitas lainnya itu tidak ada seimbang, sehingga kurangnya yang namanya kontrol waktu. Nah, kemudian tekanan sosial dan juga diri sendiri. Misal, tekanan sosial maksudnya kita di kalangan berbagai siswa ataupun mahasiswa itu tentu banyak tindakan seperti bullying, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat membuat kita akan malas atau takut untuk datang ke sekolah ataupun ke kampus dikarenakan hal ini. Dan membuat otak tersebut merasa tertekan dan jenuh dalam belajar sehingga apa? Putus sekolah, putus kuliah, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari segi diri sendiri itu misalnya dalam kita berdiskusi kelompok dalam suatu belajar, kita malas untuk berpendapat, malas berdiskusi, karena apa? Karena takut gagal, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Itu lama-kelamaan otak tersebut tidak ingin berpikir kritis, sehingga dia akan terus-menerus monoton dan terjadi yang namanya burnout belajar. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nih berbagai tanda dan juga apa yang menyebabkan yang namanya burnout belajar, tentu kita harus memahami apa itu pencegahannya. Pencegahan yang paling efektif itu yang pertama, bisa melakukan atur siklus tidur. Ya kan? Orang yang terkena burnout belajar itu sudah pasti pola tidurnya terganggu. Itu sudah pasti. Sehingga langkah pertama yang kita harus lakukan adalah dengan melakukan pengaturan siklus tidur. Itu kita 7 sampai 8 jam harus tidur sebanyak itu, bukan 2 jam ataupun 3 jam. Nah, kenapa dilakukan ini? Kita tidur itu 7 sampai 8 jam sehingga pada saat kita pagi tersebut tubuh akan segar dan mampu dan siap untuk menerima pembelajaran yang akan masuk kepada otak kita. Nah, hal tersebutlah yang sangat penting. Tapi kalau kita tidur jam 2, jam 3, dan itu hanya dalam durasi singkat, maka apa? Otak tidak akan siap menerima pembelajaran. Lalu bagaimana pembelajaran itu akan dipahami oleh kita? Tidak bisa. Nah, karena otak tersebut tidak siap menerima apa yang mau dimasukkan atau apa yang mau diingat dan dimasukkan ke dalam memori jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, kemudian keseimbangan antara aktivitas, baik itu aktivitas belajar, hobi, dan juga olahraga teratur. Misalnya, di sini
kita dapat melakukan pencegahan dengan cara, yaitu dapat membuat yang namanya suatu kegiatan harian. Misal dalam sehari itu 3 jam untuk belajar, 1 jamnya kita berikan suatu self reward dari belajar yang 3 jam tadi, kita berikan penghargaan apresiasi kepada diri kita, bagaimana kita belajar tadi itu misalnya dengan cara kita membeli es krim atau melakukan liburan, jalan-jalan, ataupun dengan menonton atau membaca novel. Itu bisa. Kenapa sangat diperlukan hal ini? Karena otak tersebut kan sudah mengalami kerja keras. Kita sebagai manusia setelah mengalami kerja keras tentu butuh yang namanya istirahat. Nah, otak bisa saja istirahat dengan cara selain dengan tidur, dia bisa juga dengan cara melakukan hal-hal yang sangat kita sukai sehingga dia akan melupakan kejenuhan dan juga kelelahannya tadi. Nah, baru nanti disambung dengan kegiatan lainnya. Kemudian kalau misalnya tidak menyukai hal-hal yang berbau seperti itu, lebih menyukai ke olahraga biar dapat sehatnya juga. Nah, itu juga bisa dengan cara misalnya kita jogging. Kapan selesainya? Misalnya tugas, kita bawa jogging setelah itu untuk merilekskan pikiran. Otak tidak akan mengalami kejenuhan karena diajak apa namanya? Diajak untuk diberi jeda. Nah, itu beberapa pencegahan yang paling efektif menurut saya yang sesuai dengan burnout belajar ini. Karena saya juga suatu pengalaman mengalami kejenuhan belajar ini dan alhamdulillah setelah menerapkan efektif bagi saya. Nah, kemudian kita akan bahas kalau misalnya kita mengalami kejenuhan belajar, lalu bagaimana jika kita abaikan terus-menerus? Misalnya kita sudah dari 3 tanda, kita itu sudah termasuk 2 tanda tadi. Lalu bagaimana jika kita abaikan terus-menerus? Oke, jika terus-menerus kita abaikan, hal pertama yang mengancam kita sebagai siswa ataupun mahasiswa tentunya adalah pencapaian akademiknya akan menurun. IPK turun, sikap turun, moral turun, dan lain sebagainya itu akan turun. Kenapa? Karena belajar tadi sulit fokus, materi tidak akan sampai ke otak, dan otak tidak akan menyimpan ke memori jangka panjang. Nah, hal tersebut pada saat ujian kita tidak akan mengingat apapun, kita tidak memahami apapun, dan kita tidak dapat menjawab soal yang diberikan. Akhirnya apa? IPK turun, UAS anjlok, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah terkenanya gangguan kesehatan mental. Karena apa? Dengan burnout, orang tersebut akan merasa lemah, sakit kepala terus, tidak percaya diri, kemudian dia itu akan sering stres. Nah, hal tersebutlah yang membuat otak tersebut selalu mengalami kejenuhan dan mengakibatkan namanya namanya apa? Yaitu gangguan kesehatan mental yang mengarah kepada depresi. Kalau orang sudah depresi, dia Allahu alam akan mengarah kepada yang namanya percobaan bunuh diri karena sudah tidak mampu lagi dan juga akan berakhir kepada yang paling tragis yaitu kematian. Jadi, dari sini dapat kita ketahui bahwa memang dia itu seperti simple, tapi sebenarnya itu tidak simple. Itu akan lebih sangat besar masalahnya. Jadi kemudian langkah cepat penanganan untuk hal tersebut atau menanggulanginya itu bisa dengan cara kita pecah tugas itu agar lebih kecil, diangsur sehari itu bagaimana. Kemudian setelah itu terapkan self compassion yang artinya terima jenuh. Gak apa-apa kita buat jenuh, kemudian lama kelamaan setelah itu kita beri jeda terus menerus. Nanti kita seimbangkan antara belajar kemudian jeda. Kemudian setelah itu mencari dukungan seperti di SMA kan ada guru BK, kita konseling setiap minggu atau apapun karena tahu kita manusia itu butuh yang namanya apa curhat tentang masalah-masalah kegiatan ataupun hal sebaiknya. Nah, itu materi yang mengenai poster yang saya tampilkan. Semoga hal ini bermanfaat. Karena apa? Dapat saya kutip bahwa prestasi optimal itu berawal dari kesehatan mental yang prima. Jadi, jika ingin prestasi Anda optimal, maka prioritaskan diri Anda, kesehatan mental Anda harus prima, dan maka akan menyusul prestasi Anda akan optimal.
Mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam burnout belajar, dan bagi yang termasuk, mari kita lawan sama-sama, kita basmi burnout belajar. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.